Baru saja menyaksikan berbagai potret perilaku birokrasi dan pejabat publik yang masih jauh dari harapan masyarakat. Kondisi ini tentu menimbulkan keraguan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap figur yang memegang jabatan penting, ketika pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru menunjukkan sikap yang tidak profesional. Itu akan menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, serta melemahnya legitimasi pemerintah di mata rakyat. Namun di balik semua permasalahan tersebut, masih ada harapan besar bahwa wibawa birokrat bisa menjadi fondasi perubahan positif bagi tata kelola pemerintahan. Wibawa bukan hanya soal kedudukan atau kekuasaan, tetapi lebih kepada bagaimana tugas dengan integritas, komitmen pada pelayanan publik, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jika hal ini terwujud, kepercayaan masyarakat akan bisa dipulihkan, kualitas pelayanan publik meningkat, dan birokrasi akan menjadi pilar yang kuat bagi pembangunan negara yang lebih baik. Kita semua tentu berharap bahwa melalui pembenahan dan kesadaran bersama, budaya birokrasi yang berwibawa dan bermartabat akan kembali menjadi wajah pemerintahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik penting, yaitu mengenai wibawa birokrat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang birokrat dalam melayani masyarakat dan mengelola pemerintah, birokrat itu harus memiliki integritas, kapabilitas, dan juga wibawa yang kuat. Wibawa ini bukan sekedar untuk kekuasaan, tapi juga tanggung jawab dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara adil dan efektif. Sudah berada di kantor Kecamatan Grabak dan saya sudah hadir bersama Ibu Camat dan Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat Mbak, gimana jenengan sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Bu atas kecepatannya yang Ibu berikan kepada kami untuk kami melakukan wawancara mengenai wibawa birokrat Bu. Sebelumnya mungkin Ibu berkenalan terlebih dahulu untuk membuka wawancara hari ini. Selamat siang, saya Sri Utari SPDMM, camat di Kecamatan Grabak. Baik, masuk ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Apa pandangan Ibu tentang peran seorang camat dalam menjaga citra dan kepercayaan birokrasi di mata masyarakat? Peran seorang camat adalah wakil dari pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi amanah oleh beliau Pak Bupati untuk bertugas di wilayah. Di situ, camat harus mampu mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi bupati yang diterapkan yang ada di wilayah kecamatan. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana cara Ibu menanamkan disiplin dan etos kerja kepada aparatur kecamatan? Dalam menanamkan etos kerja di tubuh kecamatan, bahwasanya teman-teman di sini masing-masing sudah memiliki tugas fungsi pokoknya. Yang jelas kami selalu mengontrol atau ngobrol bersama dengan teman-teman tugas fungsi pokoknya sudah dilaksanakan atau belum secara kekeluargaan. Karena di sini saya menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Ya, berarti kayak seperti mengarahkan gitu ya Bu, mengkontrol. Oke. Yang berikutnya Bu, dalam memimpin aparatur, apa strategi Ibu agar tetap dihormati tanpa harus menimbulkan jarak dengan bawahan maupun masyarakat? Sebetulnya bukan strategi Mbak, tapi yang pasti karena kita sudah dituakan di wilayah kecamatan harus memberi contoh. Ya. Terlepas dari kekurangan kita sebagai manusia, tapi yang terlihat mata oleh manusia, kita secara bekerja harus disiplin,
kita harus memberi contoh secara pribadi tanpa disuruh. Saya yakin teman-teman yang ada di Kecamatan Dabang ini akan mencontoh. Untuk yang terakhir Bu, apa pesan Ibu kepada generasi muda yang kelak mungkin akan mengabdi sebagai birokrasi di pemerintahan? Generasi muda yang pasti harus menjadi generasi yang cerdas, karena generasi muda ini memiliki kesempatan yang sangat luas. Ketika berada di bangku kuliah, bangku sekolah menengah, itu kalian nikmati hari-hari kalian sesuai usia kalian, sehingga bertindak yang positif, berlaku yang positif, karena waktu cepat berlalu. Ketika sudah berlalu, kita tidak akan mampu mengulang waktu itu kembali. Sehingga pergunakan waktu sebaik mungkin, punya target hidup, punya cita-cita, sehingga kalian nantinya siap. Mau tidak mau kalian itu generasi muda kelak akan menjaga bangsa dan negara ini. Tinggal bagaimana seleksi alam, apakah kalian akan ikut di dalam barisan itu atau bahkan kalian akan tertinggal oleh barisan. Ya, Itu betul. saja. Ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, atas sama-sama Mbak. kesempatannya. Semoga bermanfaat dan Amin. semoga kalian kelak menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Amin. Landasan agama itu merupakan landasan yang paling utama, karena ilmu tanpa agama itu tidak akan mampu mampu dijalankan dengan baik, tapi agama tanpa ilmu pendidikan itu pun akan berasa kurang. Sehingga jadi generasi muda yang luar biasa yang kelak akan punya cerita indah ketika menjadi generasi yang luar biasa. Ya. Ya. Baik.